Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk sedekah itu adalah wakaf. Wakaf secara bahasa itu bisa berarti al-habsu atau menahan. Contohnya polisi yang menahan penjahat. Kemudian wakaf itu secara bahasa bisa juga bermakna al-man'u atau mencegah. Contohnya seorang ibu yang mencegah anaknya dari bermain api agar tidak terjadi kebakaran. Wakaf juga secara bahasa berarti as-sukun atau diam. Sebagaimana mobil yang diam tidak bergerak kemana-mana. Itu kalau kita mengartikan wakaf secara bahasa. Bagaimana wakaf secara istilah atau secara definisi syariat? Menurut jumhurul ulama atau mayoritas ulama mendefinisikan bahwa wakaf itu adalah menahan harta yang bisa diambil kemanfaatannya untuk dimanfaatkan secara pemanfaatan yang mubah, di mana menahannya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana definisi yang disampaikan dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Hambali, hanya ada perbedaan di dalam definisi di madhab Hanafiyah, di mana Abu Hanifah mendefinisikan bahwa menahan harta, tetapi harta itu masih menjadi milik dari pemilik harta awal, yang kemudian harta itu bisa diambil manfaatnya. Definisi oleh Abu Hanifah ini kemudian disanggah atau tidak disepakati oleh murid-muridnya, diantaranya adalah Abu Yusuf dan Muhammad. Kedua muridnya ini kemudian memberikan alternatif definisi wakaf adalah mencegah harta yang kembali menjadi milik Allah untuk diambil manfaatnya. Nah, itu adalah definisi tentang wakaf. Tadi sudah disampaikan bahwa wakaf itu adalah bagian dari sedekah, tetapi ada perbedaan yang mencolok antara sedekah secara umum dengan wakaf. Apa perbedaannya? Yang pertama, di dalam wakaf manfaat yang dinikmati itu akan terus-menerus. Misalnya seorang yang berwakaf sumur, manfaat sumur itu akan selalu mengalir, selalu dirasakan ketika sumur tersebut diambil airnya terus-menerus. Selama selama sumur itu masih mengeluarkan air, maka orang itu akan bisa memanfaatkan sumur tersebut. Misalnya orang yang mewakafkan tanahnya untuk jalan, maka manfaat jalan itu akan terus digunakan ketika jalan itu terus digunakan. Itu adalah perbedaan yang pertama antara sedekah dengan wakaf. Yang kedua adalah pahala akan terus-menerus mengalir kepada yang berwakaf. Selama benda atau harta yang diwakafkan itu masih digunakan, masih dimanfaatkan, maka orang yang berwakaf itu akan selalu mendapatkan aliran pahala dari penggunaan harta wakaf tersebut. Misalnya ada orang yang berwakaf tanah untuk masjid misalnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari wakafnya selama tanah tersebut masih digunakan untuk beribadah, masih menjadi masjid dan
masih digunakan untuk beribadah. Misalnya ada orang yang berwakaf, tanahnya digunakan untuk madrasah, maka dia akan mendapatkan pahala yang terus menerus selama tanah tersebut masih digunakan untuk belajar. Walaupun orang yang berwakaf itu sudah meninggal, walaupun orang yang berwakaf itu sudah dikuburkan, bahkan dalam jangka waktu yang lama sekali, kita masih bisa mencontohkan sahabat Utsman yang sampai sekarang wakafnya itu masih ada, yaitu sumur dan kebun kurma. Wakaf yang dilakukan sahabat Utsman pada zaman 1400 tahun yang lalu itu pahalanya masih mengalir sampai sekarang. Misalnya lagi wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar ketika beliau mendapatkan ghanimah atau jarahan perang di dalam perang Khaybar. Ketika kemudian kebun kurma itu diwakafkan, maka selama kebun kurma itu dimanfaatkan, diambil kurmanya untuk kemaslahatan umat Islam, untuk kemaslahatan agama Islam, maka sahabat Umar juga akan mendapatkan pahala dari apa yang diwakafkan. Yang ketiga, perbedaan antara sedekah dengan wakaf adalah dalam wakaf itu ada pengelola. Dalam bahasanya adalah nazir. Pengelola inilah yang bertanggung jawab untuk mengelola harta wakaf ini agar selalu mendapatkan atau memberikan manfaat. Ini berbeda dengan sedekah secara umum, di mana sedekah secara umum kita memberikan harta itu dan selesai di tangan orang yang menerima sedekah. Kalau misalnya zakat, amil di sini hanya mengelola, hanya memberikan pengelolaan itu untuk diberikan kepada mustahiqul zakat. Setelah itu, orang yang berhak menerima zakat diperkenankan untuk membelanjakan menurut kemauan apapun. Ini tentu berbeda dengan wakaf, di mana wakaf itu harus dikelola terus-menerus dengan harapan agar manfaatnya itu bisa mengalir kepada orang yang berwakaf. Demikian secara singkat tentang wakaf, pengertian dan perbedaan dengan sedekah. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat kepada diri kita dan kepada pemirsa semua, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan wakaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.